Selamat malam teman-teman. Podcast Berkot. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai API manual test using Postman. Nah, definisi API sendiri adalah API singkatan dari Application Programming Interface. Nah, API adalah interface yang berupa kumpulan fungsi yang dapat dipanggil atau dijalankan oleh program lain. API dapat menghubungkan komunikasi dan pertukaran data antara dua program yang terpisah. Nah, kalau dari gambar ini kita simulasikan, misalnya kita memiliki sebuah aplikasi atau aplikasi klien. Nah, misalnya kita ada sebuah aplikasi form pengajuan. Nah, saat kita melakukan klik submit di form pengajuan tersebut, nah dia akan memanggil sebuah API post misalnya, dan dia akan melakukan mengirimkan sebuah payload atau yang biasa kita sebut itu API request. Nah, dari API request tersebut dia akan mengirimkan ke sebuah server atau database, yang dimana database-nya itu akan mengirimkan sebuah respon yang kita sebut juga adalah API respon. Dari database tersebut itu akan mengirimkan data apa aja yang ditampilkan, terus kemudian apakah dia sukses atau gagal, dan seperti itu. Nah, untuk API testing adalah tipe software testing yang memvalidasi API terjadi pada business layer, software layer yang paling kritis karena menghubungkan presentation layer dan database layer yang sudah tadi kita jelaskan. Lalu untuk tujuan API testing itu apa sih? Nah, tujuan API testing itu yang pertama itu menguji functionality, reliability, performance, dan security dari programming interface. Nah, yang kedua untuk mencegah ditemukannya bug dari expected behavior software yang menyimpang. Ketiga, pastikan sesuai dengan spesifikasi requirement yang telah disetujui. Yang keempat, mencegah regresi antara code merge and release. Yang kelima, continuous testing, memastikan dapat diakses ketika software release. Nah, sebelum kita mempelajari testing menggunakan Postman, alangkah baiknya kita melakukan instalasi Postman terlebih dahulu, yang dimana untuk instalasi Postman ini sangat mudah. Kita bisa mengunjungi situs web Postman dan melakukan unduh versi yang sesuai untuk sistem operasi kalian. Nah, ini harapannya untuk rekan-rekan sudah bisa melakukan instalasi sendiri, karena ini untuk instalasi Postman ini sangat mudah. Nah, lalu kita akan bahas sedikit mengenai apa sih Postman itu. Nah, Postman adalah developing tools yang membantu penggunanya untuk membangun, menguji, dan memodifikasi API. Ia menawarkan para developer berbagai fitur dan fungsi yang penting sehingga kinerjanya dapat berlangsung mudah dan sederhana. Bahkan ia telah mencapai 5 juta pengguna tiap bulannya. Nah, CRUD dalam API testing. CRUD adalah singkatan dari 4 operasi dasar yang dilakukan pada data. Nah, CRUD sendiri sebenarnya kepanjangan dari create, read, update, dan delete. Nah, create sendiri itu adalah menambahkan data baru, yang biasanya itu untuk metode yang digunakan itu adalah post. Nah, untuk read yaitu mengambil data yang sudah ada, atau artinya itu membaca, kita menggunakan metode namanya get. Nah, untuk update, mengubah data yang sudah ada, itu kita menggunakan metodenya itu put atau page. Nah, untuk delete sendiri, menghapus data yang sudah ada, untuk metode yang digunakan adalah delete. Nah, untuk metode CRUD di sini nanti kita akan pelajari secara detail. Nah, ini merupakan contoh testing API yang dimana kita menggunakan metode get di sini. Nah, di sini ada sebuah link yang dinamakan base URL/API/users tanda tanya page yang 2. Nah, base URL ini merupakan sebuah URL yang disimpan di environment variable. Nah, contoh dari base URL misalnya adalah https://example.com. Nah, untuk /API/users ini merupakan adalah path endpoint-nya. Dan untuk yang tanda tanya page sama dengan 2 itu merupakan query parameter seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih saat kita melakukan request tersebut? Nah, request tersebut pasti akan ada respons API-nya. Ini merupakan contoh respons API-nya. Kita harus memvalidasi apakah status code-nya itu 200 atau 201. Biasanya untuk 201 itu untuk metode post ya. Ini kayaknya ada salah. Nah, biasanya 200. Nah, lalu kita validasi lagi field-fieldnya. Apakah field-fieldnya ada nama, job, ID, create, add. Nah, kita harus memastikan juga seperti itu untuk contoh respon API-nya. Nah, lalu kita coba simulasikan saja menggunakan
Postman di sini. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai get. Metode get itu kita pelajari mengenai metode post. Nah, metode post di sini sudah saya buat sebenarnya untuk base URL masih sama, yaitu untuk path endpoint-nya itu berbeda, dia menggunakan API/user, lalu kita send saja. Nah, dia akan menghasilkan 201 untuk status code-nya, dan responnya itu adalah ID yang berhasil, seperti itu. Ini merupakan contoh metode post. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.